Saat energi aftur bergejolak hingga 70% akibat ketegangan geopolitik, kita dihadapkan pada pilihan klasik, membiarkan mekanisme pasar bekerja tanpa rem atau negara hadir selaku perisai. Rasionalitas berkata, jika dibiarkan, fuel surcharge bisa tembus 38% dan harga tiket pesawat akan melambung. PPN 11% hakikatnya menjawab itu, bukan boros melainkan rem darurat. Apalagi aftur menyumbang hampir 40% operasional maskapai, sehingga saat harga bergejolak, efeknya tidak hanya terlokalisasi di bandara, ia menjalar ke harga tiket, menekan mobilitas, menerjang pariwisata, logistik, dan ekonomi daerah. Dalam lensa multiplier effect, percikan ini bisa menjadi kebakaran luas. Kita perlu menggeser cara pandang. Subsidi 1,3 triliun bukan pemborosan, tetapi premi atas stabilitas ekonomi. Layaknya asuransi kesehatan, kendati tidak sakit, tetapi harus membayar demi mencegah resiko finansial di masa depan. Negara melakukan hal yang sama pada ekonomi. Ini bukan sekedar rasional memutus rantai sebelum force majeure, melainkan sebuah nilai asuransi yang cerdas. Dalam risk management yang digagas Ben Fleischer dalam From Nobel Prize to Project Management, PPN 11% adalah menahan kenaikan tiket di kisaran 9-10%, alih-alih melambung. Bayangkan kalau harga tiket melambung, bagaimana nasib pariwisata, UMKM, harga logistik? Ingat, pariwisata kita menyumbang sekitar 3,97% PDB, belum lagi logistik udara yang jadi urat nadi distribusi barang. Disinilah subsidi bekerja sebagai sabuk pengaman, sejalan dengan prinsip Keynesian dalam The General Theory of Employment. Pemerintah wajib mengintervensi saat terjadi guncangan agar tidak memicu inflasi berantai dan penurunan konsumsi rumah tangga. Hanya saja, ini tidak berarti tanpa catatan. Subsidi harus jadi instrumen sementara waktu, bukan kenyamanan permanen. Seperti obat pereda sakit, tak boleh diminum selamanya tanpa mengobati akarnya. Tanpa disiplin waktu dan evaluasi berbasis data, subsidi potensial kehilangan arah. Pada akhirnya, subsidi PPN bukan jawaban akhir, melainkan jembatan untuk menjamin maskapai tetap bernapas, rakyat bisa terbang, roda ekonomi tetap berputar. Ia meredam guncangan hari ini, tapi bukan untuk menghambat pekerjaan besar. Ibarat atap bocor, subsidi adalah ember penampung sementara. Sebab itu, ke depan kita perlu mendorong agar pemerintah membenahi efisiensi industri penerbangan, mendiversifikasi energi aftur, sekaligus memperkuat struktur logistik nasional.